Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman yang berbahagia. Hari ini dalam rangka memperingati Hari Kartini Nasional tahun 2025, saya Amira Clarista dari kelas 5A akan mendongeng dengan judul Nyi Roro Kidul. Pada zaman dahulu, di kerajaan Pakuan Pajajaran dan dipimpin oleh raja bernama Prabu Siliwangi dengan putrinya yang cantik dan jelita, berkulit putih, mulus, dan baik hati bernama Putri Kandita. Tetapi ketika Putri Kandita masih kecil, ibunya sudah meninggal dunia. Alhasil, Prabu Siliwangi pun menikah lagi dengan Dewi yang bernama Dewi Mutiara. Beberapa waktu kemudian, Dewi Mutiara pun mengandung bayi berjenis laki-laki. Ia mulai meminta permintaan aneh kepada Prabu Siliwangi. Salah satunya adalah ia meminta supaya Putri Kandita diusir dari kerajaan. Alhasil, Prabu Siliwangi pun tidak menyetujui hal tersebut. Akibat kesal, Dewi Mutiara pun pergi ke salah satu dukun di dekat kerajaan. Ia berkata kepada dukun tersebut bahwa ia akan membayar berapapun supaya Putri Kandita bisa pergi dari kerajaan. Dukun tersebut pun mengabulkan permintaan Dewi Mutiara. Ketika malam, saat Putri Kandita sedang tertidur, muncullah asap dengan aroma yang sangat tidak sedap. Tetapi Putri Kandita tidak menyadarinya. Keesokan paginya, ketika Putri Kandita sudah terbangun, ia dikejutkan oleh kondisi kulitnya yang penuh dengan penyakit kulit. Borok di mana-mana, dan bahkan kulit Putri Kandita pun juga bernanah. Mengetahui hal tersebut, Prabu Siliwangi pun memanggil seluruh tabib dari berbagai negeri. Tapi dari seluruh tabib tersebut, tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kulit Putri Kandita. Tiba-tiba Dewi Mutiara menghampiri Prabu Siliwangi. Ia berkata, "Prabu, alangkah baiknya kita usir saja Putri Kandita itu, karena kita juga tidak tahu berapa lama penyakit Putri Kandita akan sembuh dan bisa saja dia menulari bayi laki-laki kita," ujar Dewi Mutiara. Mendengar perkataan Dewi Mutiara, Prabu Siliwangi dengan berat hati pun mengabulkan permintaan Dewi Mutiara tersebut. Ia menghampiri Putri Kandita lalu mengatakan bahwa Putri Kandita akan segera diusir dari kerajaan. Dengan rasa sedih, gundah gulana, dan takut, Putri Kandita pun pergi dari kerajaan. Dia berjalan ke dalam hutan, dan tiba-tiba muncullah seberkas cahaya yang berhenti tepat di hadapan Putri Kandita. Putri Kandita pun sontak terkejut ketika Putri Kandita bertanya, "Siapakah cahaya itu?" Cahaya tersebut berkata bahwa, "Aku adalah ibumu, Nak. Aku adalah ibu yang sudah meninggal dunia sejak engkau masih kecil." Mendengar perkataan cahaya tersebut, Putri Kandita pun langsung mempercayai bahwa itu adalah ibunya. Cahaya itu berkata lagi kepada Putri Kandita, "Berjalanlah engkau ke arah selatan menuju pantai selatan, dan bermandilah engkau di situ, Nak. Niscaya penyakit kulitmu akan sembuh secara tiba-tiba dan kulitmu akan kembali ke kondisi seperti semula." Mendengar perkataan cahaya tersebut, Putri Kandita pun langsung berjalan ke arah selatan menuju pantai selatan. Ketika sudah sampai di pantai selatan, Putri Kandita pun mulai berjalan perlahan-lahan ke laut pantai selatan, dan kemudian dia menceburkan dirinya ke dalam laut pantai selatan. Ketika membuka mata,
Ia terkejut karena melihat kondisi kulitnya yang sudah kembali seperti semula. Hore! Penyakit kulitku sudah sembuh dan kondisi kulitku sudah kembali seperti semula, ujar Putri Kandita karena ia sangat gembira kondisi kulitnya kembali seperti semula. Karena air laut pantai selatan sudah menyembuhkan penyakit kulitnya, Putri Kandita pun membalas budi dengan masuk ke dalam laut pantai selatan dan kemudian ia membangun kerajaan di dalamnya. Putri Kandita juga mencari beberapa makhluk hidup di dalam laut lainnya sebagai pengawalnya. Karena hidup di dalam laut pantai selatan dan memiliki berbagai kesaktian yang dahsyat dan luar biasa, Putri Kandita pun dijuluki sebagai Nyi Roro Kidul atau Ratu Penguasa Pantai Selatan. Demikianlah cerita dari saya. Hikmah yang bisa kita ambil adalah setiap orang pasti mengalami suatu masalah, dan kita harus berusaha mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Dan jangan lupa kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya kita segera menemukan solusinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.